yang kemarin sudah kita cari keywordnya bersama-sama bareng-bareng ya Bapak Ibu semuanya, yaitu ada 4 keyword ya. Jadi sebenarnya di dalam WSP ini cukup simpel. Kenapa cukup simpel? Karena di dalam WSP ini kita bisa menggunakan yang namanya duplikat ya. Jadi di mana duplikat itu kita bikin satu postingan, lalu kita duplikat menjadi sesuai keyword kita. Misalkan saya bikin satu yang original nih, yang dealer mobil Hino Truk resmi Banjarmasin. Lalu saya bikin duplikatnya, berarti saya bikin duplikatnya tiga ya, harga mobil Hino, showroom mobil Hino, dan juga promo mobil Hino. Kenapa saya menggunakan teknik duplikat? Yang pastinya biar mengurangi waktu yang lumayan panjang. Kalau misalkan saya bikinnya satu persatu, jujur itu lumayan lama ya, kayak memakan waktu. Jadi ini cara simpelnya. Tetapi jangan lupa kalau kita menduplikat suatu keyword atau suatu produk yang ada di dalam WSP, jangan lupa diganti isinya. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan teknik duplikat harus diperhatikan juga ada beberapa aspek yang harus diubah. Salah satunya adalah tag keyword, terus juga meta keyword, dan headline di dalam deskripsi. Cukup tiga itu aja. Oke, langsung aja ya. Langsung kita praktekin bareng-bareng ya. Karena kan kemarin kita sudah belajar bareng-bareng mencari keyword yang traffic. Oh ya, sebelumnya saya mau nyari gambarnya dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk gambarnya, jangan lupa dipastikan ukuran gambarnya minimal 400 kali 400, maksimal 500 kali 500 ya, Bapak Ibu semuanya. Soalnya kenapa kenapa minimal 400 kali 400 dan maksimal 500 kali 500? Karena jujur kalau WSP gambarnya terlalu besar ya, atau file gambar atau size gambarnya terlalu besar, itu lumayan memakan kayak ibaratkan WSP kita jadi sedikit lambat ya kalau saat dibuka oleh orang. Jadi kenapa saya saranin untuk ukuran gambar kecil aja. Jadi kita nggak usah takut, walaupun ukuran gambar kita kecil, ya orang kalau buka lewat handphone itu masih kelihatan gambarnya atau masih terlihat gambarnya. Sebentar ya Bapak Ibu semuanya, saya mau nyari gambarnya dulu nih. Contohnya ini satu, kan saya ada 4 postingan. Simpan gambar. Oh, filenya bukan JPEG nih. Ganti dulu deh. Untuk satu. Lalu yang ini dia. Dan usahakan untuk mencari gambar atau mengambil gambar dari Google Gambar, dipastikan jangan ada watermarknya ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi benar-benar yang kosong aja. Jadi cuma hanya gambarnya aja. Dan dipastikan juga file gambarnya JPEG, kalau enggak WPEG. Jadi cukup dua itu aja, barulah kita bisa mendownloadnya. Ini kenapa banyak yang saya skip, karena file gambarnya bukan JPEG ya, ataupun WebPack. Jadi saya males nih, file AVIF. Jadi saya males ngubah-ngubahnya, jadi langsung saya cari aja yang berbentuk file gambarnya JPG atau WebP. WebP. Satu lagi, Look 4. Oke, gambarnya sudah ketemu ya, 4 gambar. Dan ini, oke, file kecil-kecil ya, aman ya. Nah, cara mengecek file gambar itu gimana? Ini kita tinggal kursor kita arahin ke gambarnya aja nih ya, nih. Contoh seperti ini ya. Nanti dia akan muncul tuh. 750 kali 500. Lalu yang berikutnya 620 kali 400, nggak apa-apa, masih masih aman. 600 kali 400. Lalu yang berikutnya 750 kali 500. Cuman
disarankan untuk ukurannya paling minim 400, paling besar 500. Jadi bebas, boleh 4,5 kali 500, 4,5 kali 4,5 boleh, 430 dikali 480 boleh. Pokoknya pada intinya untuk ukuran gambarnya 400 paling minim dan maksimalnya 500. Oke, seperti biasa ya. Ini saya sudah login ke panelnya. Jadi kalau saya biasanya buka dua halaman ya. Yang pertama adalah websitenya tanpa panelnya. Lalu yang kedua adalah panelnya. Kenapa seperti ini? Jadi nanti saat saya selesai membuat suatu project yang sudah saya sering berulang kali sampaikan, kalau saya sudah membuat suatu project itu dengan selesai, saya langsung bisa melihat hasilnya. Oke, langsung aja kita ke master data. Nah, sebelumnya jangan lupa dipastikan kategorinya disesuaikan dulu ya Bapak Ibu semuanya. Kebetulan yang produk sekarang ini kategorinya kemungkinan belum saya bikin ya. Coba saya cek dulu nih ada nggak kategori. Coba di sini aja. Oke, nggak ada ya kategorinya. Berarti saya bikin aja. Nah, input kategori. Usahakan untuk input kategori ini atau membuat suatu kategori ini dibuat general aja ya Bapak Ibu semuanya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan produk saya ini adalah mobil truk Hino ya, ini mobil Hino. Berarti lebih baiknya kategorinya mobil truk aja. Kenapa? Karena mobil truk itu kalau nggak salah selain mobil Hino tuh ada. Jadi nanti suatu saat misalkan saya ingin memposting dengan produk atau dengan kategori mobil Hino lagi, nah produk tersebut akan saya masukkan ke kategori mobil truk seperti itu. Jadi kategorinya tidak terlalu banyak, jadi kategorinya sedikit, tetapi beberapa produk yang masih sesuai dengan nama kategori tersebut dimasukkan aja seperti itu. Biarin kenapa? Biarin kategori kita di website kita itu tidak terlalu penuh tuh, tidak terlalu banyak ya. Tuh, ini aja jujur ini lumayan banyak. Kenapa? Karena ini postingannya juga udah banyak. Oke, mobil truk ya. Jadi di kategori cukup diisi aja nama kategorinya aja, mobil truk. Kalau sudah disubmit aja. Kalau salah ngasih nama kategori nggak bisa dihapus Pak kategori. Cuman kalau kategori itu nanti bisa diedit, diganti aja namanya seperti itu. Kalau isi deskripsi perlu diubah tidak? Bila kita nanti yang harus diubah headline-nya aja. Nah, nanti kakak bisa ikutin ya langkah saya ini. Ini cukup apa ya? Kayak mengefisiensikan waktu, jadi tidak terlalu lama. Jadi cuman beberapa aspek aja yang kita ganti. Oke, kategori sudah. Untuk langkah berikutnya kita ke produk ya. Di mana di produk inilah kita akan membuat suatu postingan produk kita agar muncul di website kita seperti itu. Kalau sudah plus produk ya, ini di sini ada 4 pilihan. Plus produk, Excel, import CSV, dan import gambar. Kita pilih aja yang plus produk nih ya, plus produk. Oke. Nah, ini saya sudah masuk ke inputan produk. Ini saya jelaskan dulu aja ya secara ringkas, padat ya. Seperti biasa, di atas adalah kategori. Kategorinya yang sudah saya sampaikan. Kita buat kategorinya buat general aja ya. Misalkan contohnya lagi produk yang ingin kita masukkan ke dalam USP kita itu adalah madu ya, ataupun obat-obatan. Berarti lebih baiknya atau alangkah baiknya kategorinya itu herbal. Kenapa herbal? Biarin secara luas atau secara general seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kategorinya kita pilih dulu ya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan dari atas sampai bawah ya, secara ringkas dulu aja. Kategori ini simple kategori aja. Lalu yang berikutnya, kolom berikutnya ada namanya nama produk ya. Nama produk ini adalah sebenarnya ini pondasinya ya, pondasi di dalam USP atau bisa dibilang keywordnya. Nah, di mana kalau keyword kita yang panjang sudah kita bikin di hari sebelumnya, akan kita masukkan ke nama produk. Tapi yang dimasukkan di baris satu aja. Jadi baris 2, baris 3 nggak usah dimasukkan. Cukup ke baris satu aja. Nanti langsung kita praktekin ya bareng-bareng. Lalu yang berikutnya upload gambar. Ya, ini upload gambar. Yang gambar yang sudah saya download tadi akan saya masukkan ke sini. Yang sudah saya sampaikan
Untuk ukuran file gambarnya atau size gambarnya itu 400 kali 400 boleh, kalau enggak 4,5 kali 4,5 boleh, maksimalnya 500 kali 500. Lalu harga ini nggak usah diisi ya. Jadi yang tidak saya sebutkan nggak usah diisi ya Bapak Ibu semuanya. Nah, lalu deskripsi. Di mana deskripsi ini biasanya kalau saya menggunakan yang namanya ChatGPT ya. Nanti akan langsung saya praktekin ya untuk Bapak Ibu semuanya. Gimana bagusnya biar hasilnya enak dilihat oleh orang saat orang tersebut melihat website kita. Lalu yang berikutnya ada tag keyword dan meta keyword ya. Untuk tag keyword dan juga meta keyword ini disamakan aja dengan nama produk atau dengan keyword utama seperti itu. Lalu di bawahnya ada meta deskripsi. Ya, meta deskripsi ini adalah kalau misalkan, oke, langsung saya contohin aja ya. Meta deskripsi ini munculnya di mana? Contohnya, saya ingin mencari produk atau mencari kata kunci eh, jual madu misalkan, jual madu murni terdekat di Bekasi. Nah, yang bisa dilihat di share screen saya, di atas ini adalah keywordnya ya. Ini keywordnya nih, madu asli di Bekasi Kota. Ini keywordnya. Lalu yang berikutnya, produk toko madu murni Bekasi. Ini adalah keywordnya lagi. Atau kalau di dalam fitur WSP itu adalah nama produknya. Nah, untuk meta deskripsinya itu biasanya ada di bawah keywordnya nih. Yang saya blok ya, madu hutan murni 150 mili sampai 1 kilo. Nah, ini adalah teks singkat yang menjelaskan tentang produk kita agar orang saat dia melihat keyword kita atau website kita, dia akan melihat meta deskripsinya secara singkat biasanya. Jadi orang kalau biasanya mengetik suatu kata kunci ya, dia pasti sebelum dia mengeklik website kita atau mengeklik keyword website kita, dia pasti akan melihat keyword kita dulu pasti. Lalu yang kedua, dia akan membaca secara singkat ya meta deskripsinya. Nah, untuk meta deskripsinya nanti saya akan ajarkan menggunakan ChatGPT biarin hasilnya bagus. Kenapa biarin hasilnya bagus? Jadi kita buat yang strong hook, biarin orang kayak kayak tertarik ya, kayak tertarik atau ke distract secara tidak sadar gitu dengan meta deskripsi yang kita buatkan. Nanti langsung saya contohin ya. Nah, ini adalah meta deskripsi lagi ya nih ya, madu Nusantara murni. Dan di atasnya adalah keywordnya. Jadi harus dipahami dulu ya Bapak Ibu semuanya. Setiap di Google kata kunci itu yang warna biru-biru ini. Ini yang di paling atas adalah kata kunci atau keyword. Lalu yang di bawahnya ini, yang teks kecil ini adalah meta deskripsi. Dan untuk meta deskripsi biasanya itu maksimalnya 160 karakter. Ya, nanti akan langsung saya contohin aja gimana cara buatnya dan sesuai 160 karakter, nggak lebih, nggak kurang. Oke, saya kembali lagi ke WSP. Lalu di bawahnya ada konten Google. Nah, kalau untuk konten Google ini diisi aja nanti Seadena ya. Lalu di bawahnya lagi tampilkan di halaman home, di bawahnya lagi ada nama judul, dan di bawahnya lagi ada nomor WhatsApp dan juga teks WhatsApp. Oke, pokoknya yang nggak perlu saya sebutkan, nggak usah dikerjain ya atau nggak usah di input ya. Jadi yang saya buat atau yang saya sebutkan aja yang dikerjain atau yang diisi. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, langsung ya. Baris dua, nggak usah Pak, nggak usah diisi baris 2 sama baris 3, takutnya nanti berantakan. Ibaratkan keywordnya bertabrakan. Jadi untuk keywordnya aja itu diisi aja di baris ke-1, nggak usah diisi ke baris kedua ataupun baris ketiga. Tetapi jangan lupa dipastikan dimasukkan keywordnya dengan keyword long tail atau keyword panjang. Biarin kenapa? Biarin setidaknya kita bisa masuk halaman 1. Nah, jadi di dalam SEO itu sebenarnya ada tips and triknya ya, biarin kita bisa page one. Minimal keywordnya itu harus 7 kata, itu minimal. Jadi pertama kali yang kita cemplungin ke dalam postingan produk ini ya, ke sini pertama kali minimal 7 kata, minimal banget 7 kata. Kenapa minimal 7 kata? Biarin setidaknya kita bisa masuk ke halaman 1 dan lebih mudah bersaing dengan kompetitor-kompetitor besar yang ada di Google sana, seperti itu. Atau kompetitor-kompetitor website yang sudah men-SEO-kan website tersebut. Nah, coba yang keyword saya ini berapa kata ya? Dealer 1, mobil 2, Hino 3, truk 4, resmi 5, Banjarmasin 6. Nah, ini kurang nih, saya mau nambahin 7.
Gimana caranya? Saya tambahin aja di. Nah, biarin dia makin panjang. Kenapa seperti ini? Karena semakin panjang, tapi jangan panjang-panjang juga ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi harus disesuaikan panjangnya. Yang penting masih masuk akal dan juga masih bisa bersaing dengan kompetitor website lainnya. Ini sudah saya bikin ya dealer. Kalau saya bisa saya cek dulu. Saya cek di sini biasanya di Google Suggest atau di Google. Cara ngeceknya simple, cukup keywordnya kita copy punya kita, lalu kita taruh di Google, lalu kita cek alat nih ya, alat. Nah, ini ada 11.800 pencarian dengan kata kunci dealer mobil Hino truk resmi di Banjarmasin. Jujur kemungkinan ini sulit, cuman saya try aja ya, saya coba lawan semua nih kompetitor-kompetitornya nih, apakah bisa? Oke nih, kemungkinan insya Allah bisa lah ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mengcopy keyword kita, lalu kita paste ke dalam Google, lalu kita cek alatnya, itu seharusnya diusahakan di bawah 10.000. Entah itu 8.000, entah itu 6.000 ataupun 7.000. Jadi di bawah 10.000, di atas 5.000. Kenapa seperti itu? Biarin setidaknya kita lebih mudah bersaingnya dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Kalau sudah 12.800 ini saya coba aja ya, semoga aja masih bisa muncul di halaman satu Google dan bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Oke, coba saya cek yang lainnya juga ya. Harga mobil Hino nih. Kan yang tadi yang keyword pertama 12.000. Keyword yang kedua berapa nih? Jadi habis di copy keywordnya di notepad ya yang sudah kita simpan lalu kita taruh aja di Google lalu kita cek alatnya. Wow, 15.300. Coba saya try ya, semoga aja bisa nih. Semoga aja nih website-website ini kalah semua nih kayak auto.com, terus juga Mitula Mobil, Hinotruk nih ya, nih resmi ya hinotruk.com semoga aja dia bisa kalah. Coba ya saya cek lagi nih yang berikutnya. Showroom. Wah ini gede-gede kompetitornya 15.000 ya. Nah nih, keyword nomor 3 masih masuk akal, 5.080. Ini kemungkinan masih bisa pecuan. Kecuali kalau udah di atas jujur, kalau pertama kali kita buat suatu postingan, dan alatnya atau kompetitornya itu kemungkinan ada 10.000, 12.000 itu lumayan sulit, cuman dicoba aja, ditry aja. Siapa tahu bisa kan kita bisa mengalahkan kompetitor-kompetitor website yang ada di Google ini ya nih. Kalau di bawah 10.000 insya Allah WSP masih kuat, masih bagus. Coba lihat lagi ya yang lainnya ya. Berarti yang 5.000 satu doang nih, nggak apa-apa. Saya try aja. Wah 12.000 nggak apa-apa, saya try aja. Saya mah ya optimis, optimis saja optimis. Oke udah ya. Ini yang keyword kemungkinan pet one satu, cuman yang tiga ini kita nggak tahu ya. Kita try aja, kita coba bareng-bareng ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, langsung ya. Seperti biasa, nama produk ini adalah keywordnya, keyword long tail yang sudah kita bikin di pertemuan sebelumnya. Jangan lupa kategorinya diisi dulu. Jadi kategorinya apa ya? Mobil truk, mobil truk, mobil truk, mana mobil truk? Nah ini dia. Oke, nama produk atau keywordnya atau keyword long tail-nya dimasukkan. Nah, seperti ini ya. Lalu gambarnya jangan lupa. Truk satu. Nah, pokoknya kalau yang tidak saya isi tidak perlu diisi ya Bapak Ibu semuanya. Jadi yang saya isi aja jadi selama yang saya isikan di dalam WSP ini itu diisi ya. Kalau tidak saya isi nggak usah diisi. Nah, untuk deskripsi, kalau misalkan Bapak Ibunya bingung, kita bisa menggunakan yang namanya ChatGPT. Kita buka aja nih ya tab baru atau halaman baru. Kita buka ChatGPT. Nah, untuk perintahnya singkat aja, buatkan saya artikel SEO yang menarik untuk produk saya. Nah, di pasta produknya itu dari keywordnya langsung nih. Dari nama produknya langsung nih, dealer mobil Hino Truk. Nah, ini di copy semuanya ya, sampai Banjarmasinnya, di copy seluruh keyword yang ada atau yang ingin kita input itu di copy aja untuk kita jadikan deskripsi terlebih dahulu atau artikel SEO terlebih dahulu. Seperti ini ya nih. Buatkan saya artikel SEO
yang menarik untuk produk saya. Ter. Nah, ini lagi dibuatkan nih, dipanjang, biasanya panjang dia. Oke, oh panjang ya, nggak apa-apa. Nah, ini saya copy ya. Di copy-nya dipastikan dari headline-nya nih, headline dari dealer mobil Hino. Ini di copy semuanya sampai ke mana ya? Sampai ke sini. Sini aja boleh. Untuk kesimpulannya nggak usah ya, karena ini kita ngejiplak banget, kayak kelihatan banget ngejiplak. Jadi abis ini kita copy, kita taruh di deskripsi kita. Kalau sudah kita besarkan, nih ya, di sini ya, sesuai kursor saya ini, di memperbesar ya. Ini fungsinya untuk apa? Biarin kita bisa mengedit deskripsi kita. Jujur, kalau tidak edit, ini ada garis-garis ya nih. Kalau tidak diedit itu nanti ada garis-garis. Kayak ibaratkan kita menjiplak banget dari ChatGPT. Jadi orang itu melihatnya terkesannya tuh kayak, wah ini orang ngejiplak nih gitu. Jadi usahakan kayak ada garis-garis ini dihapus-hapusin dulu aja Bapak Ibu semuanya. Jadi kayak diedit dulu atau dirapihkan dulu keyword-keyword kita biar terlihat asli atau terlihat original. Padahal sebenarnya kita menggunakan ChatGPT seperti itu. Oke, mantap nih. Nah, ini kan ada kontaknya ya, dihubungi dealer mobil Hino. Nah, kalau saya biasanya di kontaknya ini saya kasih SEO WA. Nah, seperti ini ya SEO WA. Dan jangan lupa sebenarnya di dalam deskripsi ini ada 3 aspek yang perlu kita isi. Apa aja itu? Yang pertama, SEO WA, yang kedua, SEO deny, dan yang ketiga, SEO baca. 3 aspek itu apa aja? Nanti kalau sudah jadi postingannya, barulah bisa kelihatan 3 aspek itu apa aja. SEO WA yang pertama, lalu yang kedua SEO deny, lalu yang ketiga SEO baca. Udah cukup 3 ini aja ya, SEO WA, SEO deny, dan juga SEO baca. Oke, kalau sudah dikecilin lagi aja. Nah, lalu yang berikutnya ada tag keyword dan meta keyword. Untuk tag keyword dan meta keyword ini disamakan aja dengan keyword utama atau dengan nama produk kita sendiri. Yang panjang ini nih ya, nama produk atau keyword sebutannya ya. Ini di copy aja, ditaruh di tag keyword dan juga meta keyword. Nah, untuk meta deskripsinya, kenapa saran saya harus dibuat yang ngehook? Biarin orang terdistract dulu. Kalau dia sekiranya terdistract, otomatis dia akan mengeklik website kita seperti itu. Jadi kita tinggal minta tolong ke ChatGPT aja. Untuk perintahnya simple aja. Buatkan saya metades 160 karakter. Kenapa 160 karakter? Biarin deskripsinya itu pas, sesuai, tidak lebih, tidak kurang. Buatkan saya metades 160 karakter untuk, maaf, buatkan saya metades 160 karakter yang ngehook untuk produk saya. Paste. Di paste nama produknya lagi ya nih, dealer mobil Hino truk resmi di Banjarmasin. Jadi setiap kita ngasih pertanyaan ke ChatGPT, usahakan ditaruh nama lengkap keyword kita atau keyword panjang kita atau nama lengkap produk kita. Biarin dibuatkan detail oleh ChatGPT. 160 karakter ya, Kak. 160 karakter aja. Nih, seperti ini ya. Nih, dealer mobil Hino truk resmi di Banjarmasin. Truk tangguh, harga terbaik, layanan purna jual, dan suku cadang asli. Nah, seperti ini ya. Untuk emojinya, diperhatikan jangan dipakai ya, karena di meta deskripsi, kalau untuk emoji itu jelek banget nanti hasilnya. Jadi, di meta deskripsi hanya teks aja yang boleh. Tetapi kalau kayak style garis ini boleh, terus dan ini boleh, lalu tanda seru ini boleh, koma titik boleh.
Yang nggak boleh emoji, itu yang nggak boleh di meta deskripsi. Ya, ini di copy. Lalu kita ke meta deskripsi atau kita ke admin panelnya, kita isi meta deskripsinya. Nah, seperti ini ya. Oke, balik lagi cukup 160 karakter aja, nggak lebih, nggak kurang. Lalu yang di kolom berikutnya ada konten Google ya. Ini diisi aja SEO Denai. Lalu yang berikutnya ada ditampilkan di halaman home. Ini centang ya, centang. Nah, nama judul ini kita masukkan aja atau kita input produk kita ya, tanpa keyword ya. Jadi cukup produknya aja, truk Hino, truk mobil Hino. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk WhatsApp-nya, sebentar, saya WhatsApp lupa. Belum. Nah, WhatsApp-nya Bapak Ibu semuanya. WhatsApp-nya nih. Dan usahakan WhatsApp-nya itu nomor WhatsApp-nya dimasukkan nolnya diganti dengan 62 ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan ada nol diganti jadi 62, contohnya seperti ini ya, 62 895 7115 6000. 60.000. Nah, jadi nolnya diganti 62. Untuk teks WhatsApp-nya, Assalamualaikum. Nama, nama. Iya. Assalamualaikum. Jangan. Halo, admin. Halo admin, mohon info lebih lanjut mengenai harga harga truk mobil truk Hinonya. Seperti ini ya. Halo admin, mohon info lebih lanjut mengenai harga mobil truk Hinonya. Oke. Jadi kalau sudah disubmit aja ya, tapi diperhatikan lagi, dicek lagi dari atas sampai ke bawah. Yang tidak saya isi itu nggak perlu diisi ya, karena jujur nggak terlalu penting juga. Jadi yang diisi aja, yang saya isi aja itu yang penting-pentingnya. Balik lagi, di atas ada kategori, lalu di kolom berikutnya ada nama produk, lalu di kolom berikutnya ada gambar, lalu di kolom berikutnya ada deskripsi, lalu di kolom berikutnya ada tag keyword, dan di kolom berikutnya ada meta keyword, dan di kolom berikutnya lagi ada meta deskripsi dan juga konten Google. Lalu di kolom berikutnya ada nama judul, nomor WhatsApp, dan teks WhatsApp. Tapi jangan lupa ini dicentang ya, biarin postingan kita ini muncul di beranda website kita seperti itu. Oke, kalau sudah disubmit aja ya, submit. Nah, kenapa saya biasanya buka dua halaman seperti ini? Biarin kita bisa langsung mengecek hasilnya. Jadi halaman yang kedua ini atau tab yang kedua admin panelnya, dan tab yang pertama ini adalah atau halaman yang pertama ini adalah websitenya tanpa admin panel. Jadi tinggal kita refresh saja. Tuh ya, sudah muncul ya. Dealer mobil Hino Truk resmi di Banjarmasin. Ini saya buka ya. Nah, yang ini adalah nama produk atau keywordnya yang akan muncul di halaman Google. Nih, dealer mobil Hino Truk. Nah, ini adalah keywordnya atau nama produk yang akan muncul di halaman Google. Lalu yang berikutnya ada deskripsinya nih ya, deskripsinya singkat-singkat aja, deskripsinya singkat. Nah, tiga aspek yang saya jelaskan tadi di dalam deskripsi itu kan ada CWA, CODNA, dan SEO baca. Itu apa sih? Nah, ini ya, CWA adalah link WhatsApp. Jadi kalau tidak kita kasih CWA, nanti tidak muncul atau tidak kedirect link WhatsApp-nya ke dalam deskripsi kita. Lalu yang kedua ada yang namanya SEO deny. Di mana SEO deny ini adalah kita memasukkan kembali atau mendirect kembali keyword kita sendiri atau nama produk kita sendiri ke dalam postingan kita nih. Ini SEO deny. Dan yang berikutnya adalah SEO baca ya. SEO baca itu ibaratkan kita ngasih artikel yang lainnya ke dalam WSP kita atau ke dalam postingan kita. Fungsinya untuk apa? Biar nanti orang saat dia buka website kita, contohnya ini sudah page one nih, sudah halaman satu. Lalu dia buka nih, dia klik akan masuk ke sini nih ya, akan masuk ke postingan yang ini. Lalu dia scroll scroll nih dari atas sampai bawah, scroll pelan-pelan, scroll sampai bertemu di mentok nih sampai terakhir. Nanti tanpa disadari dia akan melihat ini nih, baca juga. Ya, ini
masih masuk ke produk kita sendiri ini. Kalau diklik masih masuk ke website kita sendiri. Cuman ngacak websitenya tuh. Nah, seperti itu. Dan di bawah sini nanti ada lagi tuh. Ini dibuat random aja. Saya baca dibuatnya random. Jadi biarin orang tersebut itu masih berada di website kita. Keyword awalan sama keyword akhiran yang di bawah fungsinya buat apa, Mas? Itu sebenarnya buat nanti di sini nih, Pak. Di bawah sini. Nih di sini nih, di tag. Cuman kalau saya biasanya nggak pernah saya pakai gitu-gitu. Kenapa? Karena begini aja hasilnya udah bagus. Takutnya kalau dipakai itu terserah ya, itu preferensi masing-masing. Boleh dipakai, boleh enggak. Cuman kalau saya biasanya nggak pernah saya pakai. Jadi cukup gini aja, simple. Yang penting hasilnya ada, masuk ke halaman satu Google. Style keyword apa nggak disertakan will kecamatan, Mas? Atas konten LPP, BPP apa langsung dibuat atau besok, Mas? Jadi sistemnya kayak gini ya, Bapak Ibu semuanya harus dipahami dulu ya. Di dalam SEO OSP ini, kita nggak bisa gerasak gerusuk bermain SEO-nya. Kenapa? Karena kalau kita gerasak gerusuk, ibaratkan kita langsung menyelesaikan di hari itu juga. Nah, jadi di hari besoknya itu percuma. Hasilnya sudah jadi dan tidak bisa kita buat lagi atau tidak bisa progres lagi. Jadi pada intinya, bermain OSP itu ada step by step-nya. Step by step-nya adalah hari pertama, kita posting ya. Sehabis posting 5 minimal 5 ya, kita inspeksi. Nah, kalau sudah diposting dan diinspeksi 5-5-nya di hari pertama, ditunggu hari kedua. Hari kedua kita buat atas konten menggunakan link produk ini ya, link produk dari 5 postingan di hari pertama. Kalau sudah kita bikin 5-5-nya, jangan lupa diinspeksi lagi atas kontennya. Kalau sudah ditunggu lagi sampai ke hari ketiga. Hari ketiga adalah membuat yang namanya body per page atau BPP dengan link produk dari 5 postingan di hari pertama. Dan jangan lupa diinspeksi juga. Lalu kalau sudah ditunggu lagi sampai hari keempat. Hari keempat adalah kita membuat yang namanya link per page untuk link produk dari 5 postingan kita ya. Jadi tiga aspek itu akan sinkron dengan postingan di hari pertama semuanya. Kenapa saran saya? Bikin postingannya 5. Jadi nanti kita bikin postingan 5 di hari pertama, di hari kedua kita bikin atas kontennya 5 juga menggunakan postingan produk dari hari pertama. Lalu kita tunggu di hari ketiga kita bikin body per page-nya menggunakan produk di hari pertama yang kita buat 5 postingannya. Lalu kalau sudah ditunggu lagi sampai hari keempat. Hari keempat kita membuat yang namanya LPP atau link per page ya, link per page di mana kita buat inputannya itu menggunakan link produk dari postingan 5 di hari pertama seperti itu. Jadi tiga-tiganya saling sinkron ke hari pertama atau ke 5 postingan di hari pertama. Seperti itu ya, Bapak. Oke, ini kan saya baru satu nih. Nah, saya pengen coba menduplikat ya. Kenapa? Kalau kita buat satu-satu, jujur itu lumayan memakan waktu banyak. Jadi di dalam USP ini ada yang namanya duplikat, biarin kita bisa mempermudah atau mempercepat kerja kita. Gimana Sabdo, caranya? Iya, Pak. Kenapa? boleh interupsi ya. Boleh, boleh, Pak. Eh, itu saya nyoba BPP ya. Ya, Itu kan melalui apa namanya dari produk yang sebelumnya dari link itu kan masuk di ya, BPP. Terus betul. pakainya dia kan source-nya HTML gitu ya. Ya, pakai script. Iya betul pakai script. Ya, Nah, ketika saya sudah submit itu tidak muncul, Mas. Itu kenapa ya, Mas? berarti link produknya tidak Bapak masukkan. Jadi gini, Pak. Nih, kita coba ya. Ini saya Link contohin aja ya. Ini ya, kan BPP ya, body per page. Kita klik, ya, terus input BPP. Nah, ini udah adalah halaman web atau link web kita atau link postingan kita di hari pertama nih dimasukin. Contohnya yang saya akan ke kita Belanda. tempelkan itu ya. Kenapa? Yang akan ditempelkan di BPP-nya kan BPP-nya. di situ. Iya, Ya, betul. benar, benar, Pak. Contohnya saya mau memasukkan yang ini nih, yang postingan pertama. Ini saya buka. Nah, ini linknya ini, link postingannya ini saya ambil. Lalu Ya. saya taruh di halaman webnya. Jadi nanti Hmm. BPP-nya yang sudah saya bikin akan muncul di postingan yang ini atau muncul di postingan yang ini seperti itu, Pak. Nanti muncul di paling bawah biasanya. Nah, Itu, masalahnya Pak. itu sudah saya lakukan Pak dengan benar tapi tidak bisa muncul. Itu kira-kira apa ya? Coba nanti kirimin website-nya ya, Pak. Biarin saya cek ya.
Takutnya Siap. ada ini nanti ada problem dari sistemnya, Pak. Ah iya, makanya tadi Ya. katanya ini hanya body text katanya. Terus saya rubah Ah, di atasnya. Tetap juga nggak muncul juga gitu kan. Siap, oke, siap. boleh. Boleh, Pak. Coba nanti kirimin aja ya, Pak. WhatsApp aja ya, Pak. Oke, siap, siap. Oke, Makasih siap, Mas siap, Gun. Pak. Oke, sama-sama, Sorry ya. Pak. Ya, Ya. siap. Oke, kita lanjut ya. Gimana caranya menduplikat, biarin kerja kita itu menggunakan yang namanya kerja cerdas ya, Bapak Ibu semuanya. Karena zaman sekarang kan udah AI, jadi kita harus bisa menyandingi AI juga lah. Jadi nggak perlu lama-lama kita bikin postingan. Misalkan kita ada 5 keyword panjang yang sudah kita siapkan. Lalu kita input satu-satu tuh, kita plus produk, masukin semuanya satu-satu, itu lama. Jadi ada caranya, ada tekniknya biar mempermudah. Tapi tetap harus ada yang diedit. Singkat aja tapi yang diedit. Di kanan sini ada yang namanya duplikat ya, nih duplikat, bisa diklik aja duplikat. Nah, kita ingin menduplikat berapa totalnya? Kan tadi kan saya sudah nyimpan di notepad, satu udah saya posting nih original ya, berarti tinggal duplikatnya satu, dua, tiga. Berarti saya akan membuat duplikatnya tiga ya. Jangan lupa, jangan lebih, tiga aja cukup. Pokoknya disesuaikan dengan keyword kita. Nah, ini ya, tiga nih. Lalu yang diganti apa aja? Nama keywordnya aja. Untuk BR-BR-nya ini jangan sampai dihapus. Nah, langsung saya contohin ya, atau langsung saya praktekin. Harga mobil Hino, ini saya copy. Nah, ini saya taruh di nama produk atau keyword pertama, seperti ini. Lalu dan yang berikutnya lagi. Seperti ini ya. Untuk tulisan BR-BR-nya jangan dihapus ya Bapak Ibu semuanya, jadi biarin aja. Jadi cukup nama produknya atau keywordnya aja yang diganti. Lalu yang berikutnya promo. Nah, seperti ini ya. Untuk BR-BR-nya jangan pernah dihapus ya. Jadi cukup nama produknya atau keywordnya aja yang diganti. Kalau sudah submit. Nah, data berhasil disimpan. Kalau kita menggunakan teknik duplikat, itu sebenarnya semuanya sama, dari A sampai Z sama isinya. Nah, makanya saran saya harus kita edit sedikit aja yang diedit. Apa aja? Langsung aja saya contohin ya. Ini kita edit salah satunya. Yang perlu diedit adalah ini ya nih, headline-nya nih ya. Dealer mobil Hino truk resmi di Banjarmasin. Nah, ini. Ini ya. Ini kalau diperhatikan headline ini sama, nama produknya beda ya. Yang headline-nya adalah resmi di Banjarmasin, untuk keywordnya terbaru di Banjarmasin Utara. Jadi ini saya copy aja, saya taruh di headline-nya. Nih, seperti ini. Jadi yang perlu diganti cukup headline-nya aja. Lalu yang berikutnya adalah tag keyword dan juga meta keyword. Kalau tidak diganti, kita bisa membuat acak sistematis si Google tersebut ya, atau si SEO tersebut. Jadi tag keyword sama meta keyword disamakan. Karena kan yang sudah saya bilang, kalau duplikat itu isinya sama dari A sampai Z, jadi harus diperhatikan juga. Ada yang perlu diedit, tapi tidak semuanya. Nah, cukup ini aja nih, tag keyword, meta keyword. Lalu yang berikutnya adalah, udah nggak ada ini doang. Oh ya, sama ini, cek tampilkan di halaman home. Tampilkan. Kalau sudah, submit. Oh maaf, gambarnya belum. Gambarnya, jangan lupa gambarnya. Kan gambarnya tadi saya 4 ya. Berarti truk gambar kedua sekarang. Jadi yang perlu diganti hanya headline-nya sesuai dengan nama produknya atau keywordnya, lalu gambarnya, lalu tag keyword dan juga meta keywordnya. Kalau sudah, disubmit. Pertama sudah selesai. Lalu yang kedua, edit lagi. Ya, ini saya copy dulu nama produk atau keywordnya. Saya ganti headline-nya dulu nih. Pasti dia sama dengan postingan yang pertama kali saya bikin. Karena ini saya duplikat ya. Dan jangan lupa gambarnya, truk 3. Mana yang truk 3 nih? Truk 3. Nah, tag keyword sama meta keyword diganti juga. Jangan sampai sama. Karena kalau sama, kita bisa membuat algoritma si Google-nya ini berantakan gitu ya. Karena nggak sinkron dari tag keyword, meta keyword sama. Keyword utama atau nama produknya beda ya, jadi nggak sinkron ya gitu. Jadi diperhatikan juga. Kalau sudah, cek tampilkan di halaman home, lalu submit lagi. Lalu yang terakhir, ini yang terakhir ya, copy lagi nama produknya atau keywordnya, diganti gambarnya dulu, diganti gambarnya, lalu diganti headline-nya biar tidak sama. Masa
nama produknya atau keywordnya apa, tapi headline-nya apa, kan nggak sinkron gitu. Jadi orang bacanya itu kayak aneh gitu. Jadi kita ganti ya nih. Lalu yang berikutnya tag keyword dan juga meta keyword. Lalu yang berikutnya lagi cek tampilkan di halaman home. Lalu selesai udah. Jadi ini adalah salah satu, oke langsung saya cek ya hasilnya ya. Nih refresh saja kita ke beranda. Satu, dua, tiga, empat. Tuh ya. Jadi empat postingan cukup dengan memakan waktu kurang lebih kalau misalkan saya bikin tanpa ngajarin semuanya mungkin 10 menit selesai ya itu empat postingan. Jadi jujur kalau teknik duplikat ini sangat efisien banget. Kenapa? Kita bisa meminimalisir waktu kinerja kita. Jadi yang tadinya kalau kita bikin per satu-satu itu kemungkinan bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi kalau kita menggunakan yang namanya teknik duplikat itu bisa jadi cuma 30 menit, 20 menit, bahkan cuma 15 menit kalau cepat. Seperti itu. Nah, ini adalah jadi salah satu teknik membuat suatu postingan dan postingannya kita duplikat. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Orang banyak ya. Mas, tadi Iya, meta Pak. deskripsinya nggak diganti tadi meta deskripsinya. Nggak usah, Pak. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Otomatis. Soalnya kalau diperhatikan metadesnya kenapa nggak saya ganti? Karena dia masih tetap ke kota intinya, Banjarmasin gitu. Nggak apa-apa itu aman. Gitu, Pak. Jadi masih aman. Cuman boleh, boleh sebenarnya nggak usah diganti, tinggal ditambahin aja Banjarmasin Utara gitu-gitu ya nggak apa-apa. Bebas. Cuman kalau meta deskripsi tidak terlalu berpengaruh. Sebenarnya di sini tuh yang berpengaruh tuh tag keyword sama meta keyword sebenarnya. Dua ini Oh, doang nih yang berpengaruh banget. Seperti itu oke. Pak. Oh, itu kalau kalau diambil dari ChatGPT bagusan mana tag keyword sama meta keyword itu? Saran Pak, untuk tag keyword sama meta keyword disamakan aja dengan nama produk Pak. Karena kalau kita dibedakan nanti takutnya, karena selama ini saya kalau sama hasilnya juga ada dan hasilnya bagus ya, halaman satu mulu. Takutnya kalau kita menggunakan ChatGPT nanti beda kan otomatis ya. Jadi tag keyword, meta keyword sama nama produk beda. Jadi takutnya kurang efisien ya, karena algoritma SEO kan pasti berubah-berubah terus. Jadi alangkah baiknya untuk saat ini menggunakan teknik yang saya berikan aja, nah, insya Allah bisa ada hasilnya Pak, seperti itu. Oke, makasih Mas. Sama-sama Pak. Kalau DU kayaknya nggak bisa beneran nggak. Maksudnya gimana tuh Pak? Duplikat Oh, sampai pernah pernah yang di DU tuh saya pakai apa BPP gitu itu nggak bisa Pak, nggak nggak bisa Pak bisa. DU, nggak bisa Oh, DU Pak. iya. Iya kalau misalkan dongkrak aku dia cuma bisa posting doang Pak. Beda hal sama WSP. Kalau WSP ini luas ya, dia banyak fiturnya ya. Nih ada atas konten, atas header, body per page, artikel, link per page, meta per page banyak ya di sini. Kalau di dongkrak usaha dia cuma posting doang. Oke, oke. Ya, Siapa? makasih. Sama-sama Pak. Duplikatnya sampai Banjarmasin aja, Mas Abdul. Iya, sampai Banjarmasin aja, betul Pak. Konten artikel nggak apa-apa, semua sama ya. Apa nggak kena duplikat konten? Kan kita bedakan sedikit headline-nya. Kenapa yang saya bilang saya menggunakan cara efisien ya? Jujur ini sebenarnya masih sama, cuman yang hanya membedakan adalah headline-nya nih ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu semuanya ya tuh. Yang pertama, headline-nya nggak usah, saya buka aja langsung nih postingannya. Biarin enak. Bentar, saya buka di tab baru deh. Tab baru. Buka di tab baru. Ini yang pertama. Lalu yang kedua. Jujur deskripsinya sebenarnya kalau mau lebih bagus dibuat beda ya. Cuman kalau mau lebih cepat nggak apa-apa dibuat sama aja. Tapi harus ada yang diganti di dalam deskripsinya. Nah, tadi kan saya ganti headline-nya nih ya nih. Ini headline-nya harga mobil Hino truk terbaru di Banjarmasin. Sama ya dengan keywordnya. Lalu yang selanjutnya headline-nya showroom mobil Hino truk resmi di Banjarmasin sama. Jadi yang membedakan hanya headline-nya aja. Cuman yang Bapak sampaikan tadi jujur itu bagus banget. Jadi kalau hasilnya mau lebih maksimal ya pastinya untuk artikelnya dibuat yang berbeda. Jadi setiap postingan itu berbeda-beda gitu. Jadi menarik lah gitu. Jadi si Google itu lebih enak merayapinya. Seperti itu Pak. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Mas, mau nanya lagi. Ya Eh, boleh Pak. ya, itu mau nanya lagi. Biasanya kalau suka Bang Ray itu suka mencantumkan tabel kelurahan yang ada di kota itu atau kecamatan di kota itu. Jadi Ya, kalau diduplikat nanti nggak bisa ya. nggak bisa Pak. Gitu. Ya, ya. Cuman balik lagi kalau menggunakan tabel boleh-boleh aja. Itu balik lagi ya untuk deskripsi ini atau postingan ini preferensi masing-masing ya. Cuman
kalau misalkan masih baru, masih websitenya belum terlalu mantap, belum terlalu bagus, jadi kita gunakan simpel-simpel aja. Cukup seperti ini sederhana, tapi rutin kita postingnya. Satu hari minimal 5 kita posting, kalau enggak minimal 10 terserah, yang penting rutin. Daripada kita kasih tabel, kita kasih semuanya, kayak desain-desainnya bagus, itu percuma. Karena balik lagi yang sudah saya sering sampaikan, SEO ini organik ya, jadi pastinya dia butuh waktu. Jadi alangkah baiknya kita harus rutin memaintenance suatu website tersebut. Biarin setidaknya nanti di bulan keempat, kalau bulan kelima, maaf, di bulan keempat ataupun bulan kelima sudah mendapatkan hasil. Seperti itu, Pak. Jadi kita posting 5, kalau nggak posting 10, rutin aja. Takutnya kalau dipakai tabel kan kelamaan ya. Itu balik lagi ya, preferensi masing-masing ya. Seperti itu. Ya, Ada lagi itu yang berarti mau juga ditanya? seperti FAQ, Ya, tabel, bener Pak. itu Itu juga kalau nanti, kalau yang nanti untuk aja itu ya. preferensi masing. Pokoknya kalau websitenya udah berjalan dengan lumayan lama, barulah kita menggunakan itu. Kalau untuk Oke. awal simpel-simpel aja. Yang penting Ya. ada deskripsinya mengenai produk kita secara singkat, padat, dan juga jelas. Itu. Oke. Kasih, Mas. Sama-sama Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, gimana? Pakai yang di sini. Iya. Mas Abdul, Posting itu hmm? maksudnya barang baru, Bukan. Pak. Ya, jadi gini Pak, polanya. Bapak punya produk A ya, produk A. Di hari pertama Bapak posting 5 ya, minimal 5, bebas minimal 5, maksimal boleh 15, 20 bebas itu. Pokoknya satu produk minimal 5 kita posting. Kalau sudah di hari kedua kita bikin atas kontennya. Kalau sudah di hari ketiga kita bikin body per page-nya. Kalau sudah di hari keempat kita bikin link per page-nya. Kalau sudah nanti di hari kelima, maaf, di hari kelima, nah di hari kelima barulah kita ganti produk lagi seperti itu Pak. Jadi lebih baiknya kita Oh, gunakan step by step, tapi secara detail lah gitu. Kenapa? Biarin setidaknya website kita itu bisa mendominasi atau bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor hebat ya yang ada di dalam Google, itu Pak. Nah, apa kenapa setiap hari saran? artikel itu, nambah artikel Kenapa? gitu pengaruh juga. Ngaruh juga, Pak. Jadi artikel itu beda ya. Artikel itu jangan disamakan dengan atas konten, body per page, link per page. Kalau artikel itu terpisah, dia dibuat aja sehari bebas, boleh 5, boleh 10, boleh 20. Itu khusus artikel. Jadi artikel dia sendiri ya. Jadi jangan digabungkan dengan teknik-teknik yang saya jelaskan. Oh, Jadi artikel nggak berkaitan dengan produk berarti ya? enggak, Pak. Artikel di sini nanti, Pak. Nih, artikel. Di sini nanti dia Pak munculnya. Nah, ini artikel ini dibuat aja dengan yang lagi trending topik boleh. Kalau nggak misalkan pakai yang untuk jangka panjang. Jangka panjang apa jangka panjang? Misalkan masak Nah, misalkan artikelnya masak-masak boleh dibikin aja. Pokoknya kalau nggak mas apa Bang? Resep-resep ya. Pokoknya kalau nggak resep-resep, masak-masakan. Kalau nggak yang lagi trending topik boleh. Intinya bebas, apa aja boleh. Seperti itu, Pak. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Apa cukup ya? Kalau kalau posting konten langsung pakai deskripsi tanpa skrip bagus tidak? Kalau posting konten langsung pakai deskripsi tanpa skrip, maksudnya gimana nih Kak? Postingan emang kita nggak usah pakai skrip ya, jadi cukup deskripsi aja yang kita isi. Maksudnya di mana nih Kak? Ada di atas konten apa di BPP atau di LPP? Saya kurang nangkep nih soalnya. Kalau posting konten langsung pakai deskripsi tanpa skrip bagus tidak? Pada intinya kalau kita membuat deskripsi tetap biasa deskripsi, lalu kita buat atas konten biasa. Nah, beda hal kalau dia body per page. Kalau body per page itu menggunakan script ya atau HTML. Nah, nanti yang berikutnya itu ada yang namanya link per page. Untuk link per page itu biasanya ada gabungan keyword, script sedikit seperti itu dan link produk kita seperti itu. Nanti akan saya Mas, ajarin pelan-pelan ya. Iya, Pak. Mas nanya lagi, Mas. Boleh, Pak. Di paragraf 1 biasanya kan dicantumkan nomor WA. Untuk Ya, mengejar ini perlu nggak gitu kalau untuk mengejar Google halaman satunya? nomor WA. Oh, berarti di keywordnya ya, Pak. Di paragraf halaman satunya. Paragraf di sini Pak, di Ya, ini nama produknya. bukan bukan di
di Oh, di sini. deskripsi, tapi di paragraf satunya ya. Oh, Di bawahnya eh, itu ada SEO WA. ya, ya, ya. Nah, itu sebenarnya bukan buat mengejar masuk ke halaman satu Google atau bukan buat mengejar rankingnya. Itu sebenarnya biarin si orang saat buka website kita, dia mudah menemukan WhatsApp kita. Balik lagi, bagus nih pertanyaan Bapak. Untuk WhatsApp itu bebas, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, itu nggak ada batasan. Cuman yang hanya 2 cukup SEO Denai 1 sama SEO Baca 1. Dan SEO Denai ditaruh aja di paling bawah, dan SEO Baca di paling bawahnya. Jadi seperti ini ya. SEO Denai di paling bawah sini, SEO Baca di paling bawah sini. Untuk WhatsApp boleh 2. Contoh di SEO WA di sini 1, lalu saya pengen naruh lagi nih di sini. Boleh-boleh aja. Di sini boleh-boleh aja. Seperti itu. Jadi untuk SEO WA bebas ya, boleh naruh 2, di atas 1, di bawah 1. Biarin si orang tersebut kalau dia melihat produk saya atau melihat website saya, terus dibuka websitenya, dia lebih mudah, gampang uh, mendapatkan WhatsApp saya. Seperti itu, Pak. Ya, makasih Mas. Sama-sama, Pak. Video nanti di-share, siap. Video nanti di-share, Pak Aman. Kalau posting konten tiap hari 5 konten beda-beda. Jadi sistemnya bukan tiap hari ya, Pak. Jadi sistemnya itu sebenarnya per 5 hari sekali sebaiknya. Jadi ini polanya nih ya. Harus dipahami dulu ya. Mungkin masih banyak yang kurang paham ya. Di hari pertama nih ya, di hari pertama kita bikin 10 postingan satu produk. Misalkan produknya kemeja. Nah, kita bikin 10 postingan dengan produk kemeja. 10 ya. Lalu di hari kedua, kita bikin atas kontennya dengan menggunakan link dari 10 postingan produk dengan produk itu kemeja ya. Lalu di hari ketiga, kita bikin body per page-nya dengan produk kemeja yang 10 postingan di hari pertama tersebut. Lalu di hari keempat juga sama. Untuk link per page-nya, kita gunakan link produk dengan produk kemeja yang sudah kita buat di hari pertama. Jadi tiga-tiganya ini sinkron. Nah, kenapa saya sarankan kita buat yang pelan-pelan, biarin ada hasil. Kalau hari pertama kita bikin posting 5, lalu besok kita bikin atas konten, tapi habis atas konten saya bikin lagi posting. Jangan. Jadi lebih baik santai aja, slow but sure. Kenapa? Biarin bisa mendapatkan hasil seperti itu. Jadi kita itu lebih baik 10 postingan ya, 10 postingan tapi mendominasi di halaman Google dibandingkan kita buat 50 sampai 100 postingan tapi berantakan, nggak muncul di halaman Google ataupun muncul di halaman Google tapi munculnya halaman 2 ataupun 3. Jadi kenapa saran saya kita step by step, biarin setidaknya keyword keyword yang sudah kita yang sudah kita cek, yang sudah kita riset di hari pertama, sebelum hari pertama malah sudah kita riset, itu bisa mendominasi semuanya. Itu Mas kalau Abdul, beda tadi itu gimana, Pak? Beda warna gitu doang, 5 postingan itu. gimana Pak? Postingan satu kemeja warna merah, kemeja, itu maksudnya. Bukan Pak, jadi gini 2, Pak. Bukan nih, jadi gini Pak. Hari pertama, Bapak bikin 10 postingan kemeja merah ya. Nah, lalu di hari kedua, Bapak bikin atas kontennya menggunakan link dari 10 postingan kemeja warna merah tersebut. Lalu di hari ketiga, Bapak bikin body per page-nya menggunakan link postingan dari kemeja warna merah 10 postingan tersebut. Lalu di hari keempat, Bapak bikin link per page-nya itu menggunakan 10 postingan kemeja warna merah di hari pertama. Jadi contoh kayak gini nih sikatnya ya. Biarin takutnya masih pada bingung ya. Nih, ini saya punya 4 postingan ya. 1, 2, 3, 4. Contoh sekarang udah hari kedua. Ya udah saya bikin aja nih. Contoh saya bikin nih. Saya bikin atas konten. Nih, atas konten, mana atas konten nih? Atas konten. Nah, input atas konten di setiap, pokoknya di setiap atas konten, body per page sama link per page, di atasnya ini ada link produk yang kita masukkan. Nah, ini berarti saya masukkan nih. Link yang pertama contohnya link nih, salin alamat link, lalu saya taruh di sini. Lalu saya isi contoh isinya apa aja. Lalu nanti terisi kan. Nah, kalau satu sudah selesai, saya input lagi. Ya, saya input dengan postingan yang kedua, ya postingan produk yang kedua nih. Ini saya copy lagi linknya yang kedua. Seperti ini. Lalu saya taruh lagi ke halaman webnya atau link postingan yang kedua, isinya bebas, lalu submit. Lalu lagi input atas konten lagi. Saya isi lagi dengan
link postingan produk yang ketiga. Seperti itu. Pada intinya, disesuaikan aja dengan postingan produk di hari pertama kita. Misalkan postingan produknya 5, ya berarti harus kita bikin atas kontennya 5 juga. Kenapa saran saya minimal 5, tapi bagusnya sih 10. Biarin kita tidak terlalu lambat atau tidak terlalu lama mengejar trafficnya. Jadi kan cukup simpel ya. Jadi kita bikin hari pertama 10. Lalu atas kontennya di hari kedua kita bikin 10 juga. Jangan lupa habis dibikin di setiap atas konten BPP sama LPP diinspeksi juga. Inspeksinya gimana? Kita klik atas konten. Nah, ini ada link ya. Nih, ini link nih. Halaman web ini link. Nah, inilah yang diinspeksi. Fungsinya untuk apa? Kayak atas konten, body per page, link per page. Fungsinya untuk apa, Mas? Misalkan, kenapa nggak postingan aja? Kenapa nggak postingan? Setiap hari aja kita, misalkan satu hari 5 postingan, produk A. Nanti di hari besoknya 5 postingan lagi, produk B. Kenapa nggak seperti itu aja, Mas? Balik lagi, kita lebih baik produknya sedikit, tapi masuk ke halaman satu Google dan page one, dibandingkan kita produknya banyak, tapi berantakan. Ada yang masuk halaman 2, ada yang masuk halaman 1, ada yang masuk halaman 3, ada yang ranking 2, ada yang ranking 10, ada yang ranking 20, seperti itu. Nah, teknik saya ini sebenarnya cukup efisien. Kenapa? Karena fitur di WSP ini kita maksimalkan. Jadi, kalau sudah sampai ke link per page, barulah kita bisa beralih lagi nanti memasukkan produk yang baru lagi gitu. Tekniknya. Jadi biarin postingan di hari pertama kita itu semaksimal mungkin itu masuk ke halaman 1 dan ranking 1. Maksimal ranking 1, minimal ranking 3 lah, ranking 3 ataupun 2 seperti itu. Ya. Jadi biarin ada hasil, biarin enak kita. Jadi kita bisa benar-benar bersaing websitenya dengan kompetitor-kompetitor yang ada di dalam Google seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Jadi lebih baik kita santai daripada kita gerasa gerusuk tapi hasilnya nggak ada ya. Jadi kuncinya main SEO itu balik lagi sabar ya. Sabar adalah kunci di dalam bermain SEO. Kalau kita nggak sabar ya udah nanti hasilnya lumayan berantakan. Jadi kayak kita percuma nih kan SEO ini jangka panjang ya. Jadi lebih baik kita step by step, hari per hari, minggu per minggu, tapi ada hasilnya nanti di setiap bulannya, setiap progres bulannya ada hasilnya, memajukan website kita, biarin bisa lebih cepat dapat traffic. Balik lagi, SEO ini minimal tuh 5 bulan seharusnya biar dapat traffic minimal banget. Mungkin ya kalau sekarang 6 bulan kayak pokoknya antara 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nah, kalau kita terlalu gerasa gerusuk ganti produk, inspeksi itu kurang dimaksimalkan. Jadi alangkah baiknya kita bikin berapa postingan atau berapa keyword, tapi jangan dikit-dikit juga ya. Saran saya kenapa ambil 5, tapi lebih baik sih 10 lah, minimal 10 keyword. Biarin 10 keyword itu bisa kita maksimalkan. Jadi otomatis di hari pertama kita bikin 10 keyword. Nanti kita bikin 10 keywordnya lagi itu kemungkinan di hari kelima. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Biarin hasilnya maksimal dan powerful untuk website kita sendiri. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Mas, itu kalau dikasih harga nanti ada muncul pesan gitu ya berarti? Di sini Pak harga Pak, harga nggak usah diisi Pak. Di sini nanti muncul harga nih Pak, di bawah sini. Jelek, nggak usah pakai harga Pak, nggak usah pakai harga. Harga nggak usah diisi ya Pak. Kalau harganya nggak diisi nanti muncul nomor WA itu ya? Ya, pokoknya kalau harga dimasukkannya ke dalam deskripsi aja. Jangan diisi di dalam fitur inputan deskripsinya. Jadi jangan dimasukkan harganya itu di sini. Jangan masukkan harganya itu di mana tadi? Nih di sini ya. Nih harga ini nggak usah ya. Masukkan aja harganya di sini, deskripsi nggak apa-apa. Jangan masukkan di sini ya. Ini kosongin aja, 00 aja, nggak usah diisi. Seperti itu Pak. Oh iya. Kalau semua orang mau Jadi hal pesan satu, apa kalau mungkin siapa sama-sama kalah semua orang mau hal satu, apa mungkin semua sama-sama muncul di halaman satu? Maksudnya gimana tuh Kak? Berarti Saya WSP mendingan satu jenis produk ya? kenapa Mandul. Pak? WSP mendingan satu jenis produk, misalkan di Jangan Pak, jangan. dunia pakaian. Bukan Pak, jadi gini Pak Menya, WSP itu bagusnya itu banyak produk ya, tapi disesuaikan aja kategorinya. Jadi kategorinya dibuat general ya. Misalkan produknya baju ya, baju misalkan baju Erigo ya, contoh baju Erigo. Lalu baju Billabong ya, kan berarti ada 2 baju tuh. Nah, berarti kategorinya dibikin aja pakaian gitu, pakaian pria gitu. Jadi dibuatnya general untuk kategorinya, tapi produknya banyak. Balik lagi, jujur WSP ini
sangat powerful, menurut saya sangat powerful. Kenapa sangat powerful? Karena dia bisa, ibaratkan kita punya banyak produk nih, kita masukin aja ke dalam USP ini, dan hasilnya patch one gitu. Beda hal kalau misalkan Bapak Ibu semuanya menggunakan website lain seperti kayak blog ataupun WordPress, jujur itu kan nggak bisa banyak produk, itu hanya satu produk. Nah, kalau USP ini emang udah disetting dia banyak produk seperti itu. Jadi USP ini ibaratnya kayak marketplace, tapi dikemas menjadi website seperti itu. Dan hasilnya bisa bersaing kalau kita menggunakan tekniknya itu benar ya, dari kayak input produk. Jadi teknika benar dalam artian kita menjalankan SOP-nya itu step by step aja, sesuai SOP, sesuai arahan, nanti pasti ada hasil. Jadi jangan gerasak-gerusuk intinya. Kalau gerasak-gerusuk hasilnya nanti nihil. Mas Tapi Abdul, kalau bedanya, ya kita Pak, kasih tahu ke pelanggan, kemudian dia ngetik nama WSP kita, kan dia langsung keluar WSP kita malahan. kenapa Pak, gimana? Misalkan kita kasih tahu ke pelanggan, ordernya lewat WSP aja. Hmm. Nah, itu Terus, kan dia kata kuncinya kan nama WSP. ya Kayak saya takutnya itu nanti Triam. malah ke produk lain ya Pak, gitu ya? Maksudnya kayak Nah, gitu bagus kok buat ke Google. bagus Pak, bagus, bagus, bagus. Jadi intinya semua yang ada di dalam OSP ini diinspeksi aja. Jadi habis kita buat inspeksi, kita buat inspeksi. Kenapa? Jadi yang sudah kita buat ini biar muncul di halaman Google ya nih. Jadi fungsi inspeksi itu kita akan mendaftarkan suatu postingan ini biar muncul di halaman Google. Nah, kalau misalkan ada teman Bapak yang nanya websitenya apa, misalkan saya mau misalkan Mas, saya nyari dong baju produk Erigo, ada nggak di website apa maaf, ada nggak di website Mas? Ya, Masnya atau Bapaknya tinggal masuk aja ke kategori baju. Contoh ini kategori baju ya. Terus dibuka aja ininya. Kalau nggak ini aja nih, masuk ke kategori baju, terus di copy nih kategorinya, link kategorinya kasih ke orang tersebut. Jadi kalau dia ngebuka nanti langsung masuk ke kategorinya. Jadi nggak usah bingung-bingung dia seperti itu. Jujur pada intinya OSP ini bagus. Kenapa bagus atau kenapa powerful? Karena balik lagi kita bisa memasukkan banyak produk ya ke dalam sini. Beda hal dengan yang lain yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau yang lain itu tuh setahu saya cuma salah satu ya, apalagi WordPress ya. Dia nggak bisa banyak produk, cuma satu produk seperti itu. Kalau di dalam OSP ini dia bisa banyak produk, kita bisa masukkan ke sini dan kita bisa bersaing secara kompetitor dengan website-website di luaran sana seperti itu. Karena saya sudah mengalaminya ya dan sudah menjalankannya. Mas Abdul, bedanya DO dengan WSP apa ya? DO itu fiturnya cuman sebenarnya dongkrak usaha itu backlink ya, sebenarnya backlink ya, backlink untuk WSP. Jadi kalau punya DU yang udah lumayan lama atau kuat dongkrak usaha Bapak Ibu semuanya, dijadikan backlink ke dalam WSP kita aja. Biarin lebih cepat mendapatkan traffic WSP kita. Pada intinya kayak gitu. Jadi sebenarnya DU itu cuman bisa posting doang ya, posting biasa, tapi dia lebih cepat patch one. Langsung patch one dia biasanya. Karena apa? Karena DO ini dia subdomain ya, bukan domain inti ya, bukan domain utama. Beda hal kalau WSP ini adalah domain utama, jadi dia nggak punya subdomainnya atau ibaratkan nih, takutnya pada bingung. WSP ini satu orang ya, dan nggak punya anakannya. Kalau dongkrak usaha ada kepalanya dan ada anakannya. Nah, anakannya ini adalah Bapak Ibu semuanya dan kita semuanya yang menggunakan dongkrak usaha tersebut. Kepalanya ada sebenarnya seperti itu. Jadi kenapa bisa powerful? Karena sudah banyak orang yang menggunakan dongkrak usaha ya, sudah banyak yang menggunakan dongkrak usaha. Jadi anakannya adalah kita semua dan kepalanya ini sudah disupport dari anakannya tersebut. Jadi domain utamanya sudah disupport dari sub-subdomain yang mendaftar, yang sering mendaftar, sering posting dan juga sering inspeksi seperti itu. Kalau beda dengan portal kota, jujur saya portal kota belum mendalami banget ya, Bapak ya. Jadi saya kurang paham betul itu portal-portal kota itu seperti apa. Mungkin nanti akan saya pelajari dulu ya sekilas ya. Karena saya jujur, karena saya belum pernah menghandle dan megang juga untuk portal kota ya. Karena saya hanya USP, dongkrak usaha, lalu meta ads dan juga landing page dan juga buat konten seperti itu aja Pak. Karena portal kota saya belum belum pernah megang ya, jadi saya nggak tahu. Takutnya saya salah bicara. Jadi saya bicaranya yang saya tahu ilmunya aja ya.
Kalau WSP di MetaEd kan bagus nggak, Mas Abdul? Kenapa Pak? WSP kita di MetaEd kan Jadi diiklankan. landing page ya Pak? Jadi landing page ya? Langsung gitu aja, langsung ke WSP nggak bisa. Nggak bisa Pak, nggak bisa itu. Nggak bisa. Nah, nanti siang ini kan saya ada kelas Meta Ads nih ya. Nanti siang kita beriklan bareng-bareng deh. Karena kan ini siang ini Meta Ads di 10 kali pertemuan itu udah udah pertemuan kelima. Di mana di pertemuan kelima itu sudah beriklan menggunakan chat WA. Nanti kita langsung praktek bareng-bareng aja Bapak Ibu semuanya. Jadi ditunggu aja di kelas Meta Ads siang ini. Jam 13. Jam berapa ya? Jam 1 Pak. Nanti saya ngisi. Seperti itu Pak. Oh, memang beda ya WA sama WSP. Beda Pak. Jadi di dalam Metas itu kalau kita menggunakan website berarti kita menggunakan yang namanya prospek atau funnelnya itu dari iklan, konten iklan diklik oleh orang tersebut masuk ke dalam landing page. Nah, nanti dari landing page akan masuk lagi ke dalam WhatsApp. Jadi funnelnya ada 3 funnel, ada 3 rangkaian funnel. Beda hal kalau misalkan dia menggunakan funnelnya itu WhatsApp. Jadi konten iklannya diklik oleh orang atau diklik oleh kita akan langsung masuk ke WhatsApp. Jadi funnel itu cuma 2, rangkaiannya 2. Nanti akan saya jelaskan di kelas Meta S jam 1 siang. Ditunggu aja ya Bapak Ibu semuanya karena di luar konteks ya ini semua gitu. Gak enak kan takutnya. Seperti itu. Mungkin cukup ya Bapak Ibu semuanya. Nanti kita mungkin lanjut di siang lagi ya di kelas Meta Ads 10 kali pertemuan, yaitu langsung materinya beriklan menggunakan campaign interaksi atau funnelnya itu sebutannya dari iklan ke WhatsApp. Sebutan mudahnya biar nggak terlalu Bapak Ibu semuanya nggak terlalu bingung. Karena saya jujur, karena saya pasti menggunakan bahasa-bahasa yang formal aja, bahasa yang mudah dimengerti, biarin enak juga. Biarin selama saya menginfokan atau selama saya mengajarkan, Bapak Ibu semuanya paham gitu. Jadi mungkin nanti siang kita akan beriklan menggunakan langsung ke WhatsApp intinya. Iklan langsung ke WhatsApp. Nanti siang materinya. Mas Oke, Abdul, hanya iya Mas Pak. Abdul. Iya Pak. Tadi kan habis judul, Hmm. kemudian di copy ke bawah ke bagian deskripsi itu di judul itu jadinya H1 ya Mas ya. Betul. Jadi bikin deskripsinya yang sederhana. Kalau H2, H3-nya nggak, sementara ini nggak perlu atau gimana Mas? Nggak usah Pak. Sebenarnya tadi saya juga lupa ya. Jadi di headline-nya itu dikasih H1 dan di bold. Udah cukup itu aja. Di headline-nya dikasih heading 1 dan di bold. Udah cukup itu aja. Kalau yang lainnya nggak usah, aman. Karena kalau kita menggunakan ChatGPT, sudah otomatis dari ChatGPT-nya ada yang di bold, ada yang dibesar, ada yang kecil gitu. Gitu ya Pak. Makasih Mas. Sama-sama Pak. Oke, mungkin cukup ya sekian dari saya. Balik lagi, kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena manusia tidak luput dari kesalahan ya. Semoga ilmu yang saya berikan sedikit bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang telah hadir di Zoom pagi ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya ada. Terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama Bapak Ibu semuanya. Jangan ngebut-ngebut Mas, tak sakit lagi Siap Mas. Bapak, siap Bapak, aman. Makasih. Oke. Abdul.